Halo, apa kabar semuanya? Kenalin, aku Hilma Kamila. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing bareng sama kakak yang udah hadir di sebelah aku. Siapa kak? Boleh perkenalkan namanya? Halo semua, selamat siang. Perkenalkan saya Anissa Hodi, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Sekarang itu semester 6. Panggil Helbi ya. Ya, boleh dipanggil lebih ya teman-teman. Kenapa sih aku tiba-tiba undang kakak ini guys? Sebenarnya kali ini kita itu mau sharing-sharing seputar kepenulisan ya. Seputar kepenulisan yang fokus ke karakteristik sama genre sastra nih gitu. Kenapa ya aku ngundangin ini? Karena kakak ini tuh karyanya udah banyak ya guys. Boleh lihat nih, nanti biar diceritain sama satu-satu sama Kak Helbi ya. Apa sih inspirasinya? Oke lanjut, boleh aku tanya-tanya dulu nih Kak Helbi? Boleh gak cerita sedikit tentang karyanya Kak Helbi dan genre apa aja sih yang Kak Helbi pilih? Untuk karya gitu ya, pertama gendernya itu biasa aku menulis di fiksi ya, kayak novel, cerpen, sama puisi. Tapi untuk sekarang ini lagi fokusnya masih di puisi sama cerpen. Puisi sama cerpen ya. Kenapa sih Kak Helbi ini tertarik banget sama genre yang fiksi-fiksi gitu gitu? Kenapa ya? Coba boleh diceritain? Kalau dari kira-kira menurut kamu apa? Sebenarnya kalau fiksi aku pikir ya namanya fiksi kan imajinatif dong. Dan ya pasti itu juga ya. Terus tapi kalau dari Helbi sendiri gitu, kenapa sih yang bikin tertarik sama genre fiksi? Kalau dari aku pribadi sih kenapa aku tertarik? Mungkin salah satunya karena aku tipe yang ini sih ya, kayak apa ya, jarang terbuat cerita gitu kan. Jadi lebih seringnya ceritanya tuh di notes HP gitu loh teman-teman. Jadi kayak nulis-nulis gitu kan. Sekalian nanti kata-kata yang manis-manis gitu. Terus jadi apa namanya lebih pandai berkata-kata lewat tulisan gitu ya. Oh, bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Oke. Apa sih yang membuat Kak Helbi ini merasa kalau genre fiksi ini cocok nih sama aku? Kenapa genre fiksi itu cocok dengan aku? Karena pertama itu mungkin karena aku bersyukurnya itu dapat kelebihan dan alhamdulillah kayak dapat imajinasi ide-ide tuh yang oh ternyata tuh memang di fiksi itu tuh aku bisa mengembangkan gitu sama karakter gitu kan dari imajinasi aku, terus aku tuangkan dalam sebuah cerita gitu. Pertama apalagi kalau cerpen gitu kan ya, cerpen kan bisa berapa kata gitu ya, jadi tuh ngebangunnya itu aku bisa leluasa gitu. Jadi ya aku lebih cocok sih di fiksi gitu ya, untuk mengembangkan si apa yang ada di pikiran aku gitu, di imajinasi aku gitu. Karena kalau fiksi juga lebih bebas. Iya gitu. Tapi nih selain fiksi ada lagi nggak? Kayak misalnya kayak dari cerita-cerita atau inspirasinya tuh dari kehidupan nyata gitu. Kalau dari aku pribadi sih aku apa ya, tidak menutup kemungkinan aku merasa inspirasi itu tentu saja datang dari ya dari kehidupan aku pribadi gitu kan. Itu menurut aku sih kayaknya ya itu datang dari pengalaman pribadi yang aku ngerasain gitu ya, terus aku gelisah gitu kan. Makanya maka dari itu aku menulis semua itu dalam tulisan gitu kan. Ya dari hal kecil mungkin kayak kalau aku lagi sedih gitu ya, kalau ada hati mungkin gitu kan, apalagi gitu kan. Itu kadang suka seolah-olah tuh kayak apa ya, dia tuh ibarat kayak bunga-bunga itu kayak wah cenderung banget gitu. Bahasanya malah beda banget. Tapi emang ya fiksi itu nggak ada benar-benar dari fiksi ya, pasti ada yang diambil dari kehidupan orang pribadi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Terus kalau Bini punya nggak sih karakteristik dalam tulisannya sendiri? Karakteristik kayak gitu lebih ke apa ya? Kalau dari sudut pandang itu lebih suka apa? Karena kayak apakah sudut pandang pertama? Oh iya iya. Aku pikir sudut pertama nggak sih? Iya bisa sih, iya itu iya karena ya itu berawal dari apa yang aku alami gitu ya, jadi aku merasa karakteristik aku itu ada di sudut pandang pertama dan aku fokus untuk aku ingin banget ceritain ini gitu. Oke. Setelah ini ya. Boleh. Terus menurut kalian sendiri nih melihat perkembangan genre sastra yang sekarang, ada nggak sih kayak apa namanya merasanya tuh malah mempersempit imajinasi atau enggak? Kalau dilihat dari sekarang gitu ya, dalam pengembangan sastra gitu ya, justru menurut aku itu sekarang tuh makin berkembang ya, makin banyak luasan, apalagi di sekarang itu kan kita berada di dunia digital ya, jadi itu banyak sekali ide-ide yang datang gitu ya, yang bisa kita terapkan gitu, tapi tidak tapi ya perlu itu juga bisa mempraktekkan hal-hal tertentu gitu ya, agar tidak keluar batas gitu ya, jadi tetap apa ya, tetap menjadi diri kita gitu, tapi kita juga perlu juga mengembangkan diri kita gitu. Jadi ya sekarang sih
kalau aku pribadi sih mungkin kayak lebih banyak pertama baca dulu ya, baca cerita apa nih gitu kan. Kadang suka tuh nemu Untuk mancing mancing ya ya. tuh. Tadi sukanya nulis fiksi ya. Ada apa sih tantangan-tantangannya gitu kalau nulis fiksi? Apalagi fiksi gitu ya, kadang Frustasi ya. iya Masuk akal kadang nggak sih pasti gitu. gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya lebih kan takutnya jatuhnya jadinya over banget gitu ya, malah takutnya jadi kesannya tuh ih kok jadi gitu ya gitu, gak sesuai juga apa yang kita mau gitu. Maksudnya jadi tuh tantangannya itu berkutik dengan pikiran sendiri gitu. Tapi kadang pengen juga nggak bisa nih bisa gitu, tapi jangan antar kelewatan kita gitu kan. Itu sih maksudnya tapi ya itu sih tantangan lebih datang dari ya itu misalnya kalau lagi jenuh gitu, aku pribadi tuh itu bisa baca buku, nonton film gitu. Itu kan juga sebagai cara aku untuk menarik ya hatinya gitu. Jadi kalau lagi nonton ini terus keinget sama fiksi apa cerita yang aku tulis, pokoknya si fiksi ini bisa nih dibuat gini juga nih gitu. Boleh nih dicoba gitu. Tadi kita udah tanya kenapa genre apa yang biasanya dipakai sama Kak Helbi, terus apa sih tantangannya dalam menulis. So aku mau tanya nih, kan karyanya udah banyak nih ya, ada ini antologi ya kayak ada puisi sama cerpen. Kalau nggak salah aku kalau antologi ini kebanyakan itu diambil dari kisah nyata nggak sih? Ya Allah. Wajib banget. Tidak menutup kemungkinan bisa dikatakan iya, tapi ya campur-campur ya. Aduh takut. Gitu ya. Oke, sekarang sambil diceritain nih, sambil aku mau tanya dulu. Kan Helbi udah nulis banyak kayak cerpen, terus puisi, artikelnya, sama novelnya lagi ongoing ya di Wattpad ya. Di follow ya guys. Apa namanya bisa cerita teman-teman. Ya nanti follow ada di bawahnya. Apa ya? Aku tuh mau tanya, kayak gitu nulis itu sebenarnya untuk siapa sih gitu? Atau pernah agak kepikiran nulis tuh buat seseorang dan ya pokoknya punya target gitu, target membaca atau ya contoh kalau misalnya ambil dari dunia nyata nih, nulis cerpen atau nulis puisi yang diambil dari kehidupan pribadi, cerita di real life gitu, pernah gak terbesit gitu kayak aku nulis ini tuh supaya dia baca gitu. Dari awal aku menulis gitu ya, aku tuh cuma pengen apa ya, maksudnya pemikiran aku doang, maaf kalau ada salah gitu ya. Aku ngerasa kadang ingatan itu mungkin aja bisa hilang kapan aja gitu ya. Makanya kenapa aku menulis, aku kalaupun ingatan itu hilang, aku menuang aja semuanya di tulisan gitu. Jadilah itu ya bisa kita abadi gitu kan ya. Jadi sewaktu aku lupa gitu kan, aku bisa ya udah baca banyak apa tulisan aku lagi, mungkin aja bisa membangun ingatan aku gitu. Begitu juga dengan semua hal yang aku dapatkan di dalam hidup aku gitu kan, bersama orang-orang terdekat aku. Aku ingin membalas kebaikan mereka gitu ya. Dengan itu maksudnya mereka menjadi tokoh-tokoh inspirasi di dalam tulisan aku. Lalu aku ceritakan gitu kan, bahwa aku punya pengalaman, aku punya cerita, aku punya teman-teman yang baik banget gitu ya, punya keluarga yang sayang sama aku gitu, orang-orang yang ya siapapun orang-orang yang pernah ada di kehidupan aku gitu ya, aku pengen mengabadikan aja gitu di dalam perasaan aku gitu kan. Kalau ya aku nggak tahu sih mereka akan baca atau enggak gitu ya, aku juga nggak pernah menargetkan itu gitu. Tapi kalaupun semasa baca ya syukur alhamdulillah gitu. target apa pas kurang aduh ya itu sih gitu kan. Untuk target membaca pun kalau ini ya biasanya mungkin bisa baca kan, atau juga bisa sih ya gitu. Pokoknya mah terbuka harapannya ya tulisan kita bisa menginspirasi siapapun yang baca. Jadi kalau diambil kesimpulannya nih, hal itu nulis karena merasa sebaik-baiknya ingatan itu adalah tulisan gitu ya. Sebaik-baiknya tulisan apa guys? Yang membuat kita tidak bisa melupakan. Iya. Masih guys. Kita tahu pasti dia. Boleh nama kemarin ide. Jadi oke kan kita udah lumayan banyak kan, aku pengen dong diceritain sedikit nih dari masing-masing buku antologi ini. Boleh? Ini pertama kali aku awal menulis itu ikut lomba gitu di tahun 2022. Inspirasi awal dari aku sendiri gitu kan, gimana tokoh ini ingin meraih cita-citanya gitu ya, kekeh banget nih pengen mengejar impiannya gitu ya, meskipun lingkungannya tidak mendukung gitu, tapi gimana caranya dia ingin membuktikan bahwa dia bisa gitu.
mewujudkan apa yang ia inginkan. Iya. Yang kedua apa nih? Ini Apa tuh puisi ya? puisi ya, kalau puisi alhamdulillah aku juga bisa berpartisipasi di dalam prologi puisi ini. Ini aku terinspirasi menulis puisi ini itu dari aku punya sahabat gitu ya, ampun. Jangan ada di sahabatnya biar Ya, sahabat aku gitu kan, tentang seorang perempuan yang apa ya, menunggu kekasihnya gitu. aduh, menunggu kasihnya. Ini kayaknya yang ketiga ini Iya, ya. ketiga. Yang ketiga judulnya Caraku Bercerita Tentang Dia. Ini kayaknya bucin-bucin ya. Kalau yang ini kan meraih bintang tuh kayaknya ya impian banget. Yang ini sahabat tadi. Cuma kalau yang ini judulnya dia nih siapa yang dia nih? Siapa dia nih? Aduh, jadi itu juga percaya ya. Lanjut apa lagi nih? Makin bucin dan sini. Judul bukunya Aku Labuhkan Hatiku Padamu. Si cerpen juga ini kak. Apa ini isinya? Ini diceritakan tentang Dia yang mana? kalau itu bener gitu ya. Ini kalau ini tentang apa ya, seorang perempuan yang mengabadikan kisahnya semasa remaja gitu ya, karena dicintai. Ya Allah. Bukan oh di kita Karena kan sudah temen kayak masih masa remaja dan SMA gitu kan. Ya ampun. sekarang udah SMA ya? Masih ada yang gagal apa diri sendiri yang jadi gagal? Aduh ya. Ya itu pokoknya ya, seorang perempuan yang mengabadikan dia untuk pernah dicintai semasa SMA gitu ya. Salah satu orang kayak ternyata ya dia juga pernah merasakan cinta yang pernah merasakan dicintai gitu ya. Ya meskipun ya kan kadang kita mikir kayak ya cinta semasa SMA pasti nggak boleh doang gitu. Tapi kan bagi setiap orang itu pasti kan beda-beda ya gitu. Mungkin ketika di sosok ini merasakan tuh benar-benar berharga aja gitu. Apalagi kan mungkin aja ya belum tentu menemukan cinta seutuhnya waktu yang SMA gitu, mungkin dewasa yang SMA gitu. Siapa tahu itu masih coba-coba Iya gitu. Tapi ya gitu lah guys, kita cerita ya. Cerita gitu. Oke teman-teman, udah sekian dari sharing-sharing hari ini ya. Semoga ada kesempatan lagi di lain waktu ya. Semoga ya kita bikin ngobrol-ngobrol lagi. Komen aja nanti mau ngobrol tentang apa, mau tanya-tanya tentang apa gitu ya. Ada pesan-pesan nggak buat si dia? Kayak nanti si dia gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Untuk nonton ya apa ya, kalau dari aku pribadi terutama yang misalkan dari kalian untuk ingin banget tulis gitu ya, jangan pernah ragu gitu ya untuk memulai nulis gitu ya, karena kalau kita memulai ya nggak mungkin terjadi gitu kan. Jadi percaya diri aja gitu. Yakinin, rajinin gitu ya, semangat terus. Pokoknya inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi semangat pokoknya. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca ya. Jangan pernah berhenti untuk mengabadikan dia. Iya. Aduh. Oke, ingat kata dia apa? Jangan berhenti mengabadikan dia. Dia siapa? Dia siapa? Oke, makasih banyak Kak Elmi. Semoga sukses terus karirnya yang banyak, makin menginspirasi banyak orang. Kuliahnya lancar ya. Amin. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.